Sebenarnya kan ini masalah pribadi ya. Aku sih di sini ngelihatnya sebagai ibu, sebagai emak, dan aku juga beberapa kali ketemu Rian di dalam satu acara premier gitu. Aku lihat anaknya baik banget, anaknya santun lah, nyapa kita gitu. Apalagi kan dia dari Sumatera juga. Aceh itu di Langsa dia. Langsa itu dekat banget ke Sumatera, Medan. Itu paling dekat. Aceh yang paling dekat ke Medan itu Langsa. Rian ini kan dari Langsa. Jadi beberapa kali ketemu aku lihat anaknya baik, santun. Nah aku juga prihatin ya ngelihat terbongkarnya cat-cat itu gitu, kok bisa gitu loh, kok bisa ini ada siapa sih yang sengaja apa memang tidak sengaja, kayak ada yang untuk ada salah satunya jadi kesian kan, jadi malu gitu kan. Apalagi kalau sebenarnya kalau diusap sebenarnya bisa ya, tapi mungkin aku rasa orang Rian ini anaknya mungkin juga udahlah gitu, kalau udahlah udah nasib gue, jadi kayak dia nerima di situ tuh yang aku nerimo, anaknya nerimo nasib gue kayak gitu, kayak pasrah banget dengan nasibnya karena dia meninggal dari Langsa itu kan tadinya dia karyawan salah satu bank kan. Nah, salah satu bank itu kan kita kalau dia masih muda kan dia kan semakin tua tuh biasanya karirnya bagus. Apalagi di daerah itu sebenarnya dia rela meninggalkan karirnya di daerah. Dia rela meninggalkan demi cintanya, dia menjemput cintanya ke Jakarta gitu kan, menjemput cintanya yang nggak nyangka juga akan berakhir secepat ini gitu kan, ya 2 tahun lah ya mungkin ya. Jadi di situ yang aku lihat kegalauan dari Rian dengan masalah-masalah yang ada, sepertinya orang tertumpuk ke dia nih, tertumpuk ke dia seolah-olah tidak ada yang membela dia gitu. Aku di sini sih nggak ada bela Rian, nggak ada bela Ricis. Dua-duanya ada benarnya, Rian benar, Ricis juga benar, ada benar ada salahnya. Namanya manusia mana ada sih yang benar semua, nggak ada bullshit manusia yang sempurna, pasti ada salahnya di sini. Nah di sini aku lihat saat ini Rian tuh merasa kayak gue ini di Jakarta nih kayak nggak ada yang bela gue gitu, karena dia dari daerah gitu kan. Jadi situ yang aku lihat dia dengan membuka omongan, dia konfirmasi gitu kan. Jadi kayaknya kita tuh sedih gitu, terlenyuh gitu ya. Apalagi kita sebagai ibu ya, kita ngebayangin ya Allah anak gue, misalnya gue punya anak yang merantau ke daerah kota, terus nggak ada temennya, nggak ada yang ngebelain dia. Itu sih yang aku rasa Rian yang betul-betul kesedihan yang situ. Dengan dia udah nggak berdaya lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, walaupun sebenarnya aku senang banget lihat pasangan ini loh, pasangan muda, pasangan cantik, pasangan yang ceria ya kan, lakinya ganteng. Pokoknya waktu di mereka married itu benar-benar kayak pangeran dan ratu Saharik deh, keren banget, nggak nyangka juga. Ini nih ada berpihak kepada Rian itu wajar ya, tapi jadi aku lihat di sini Rian dulu udah lebih banyak menarik simpati juga sebenarnya ya. Udah banyak menarik simpati. Jadi ada yang nuduh lah ini pasti bongkar ini pasti bongkar gini gitu. Tapi itu kan masih tuduhan, belum tahu juga faktanya gimana gitu kan. Yang pasti sudah terlanjur, sudah dilihat publik mau bilang apa nih gitu. Makanya aku bilang seperti jadinya kayak Rian ini merasa kayak ditimpuk gitu loh, kayak kesalahannya dia kalau katanya orang udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa cat gitu, udah terjerembab gitu. Tapi ya itulah ya, paling nggak Rian tahu lah kerasnya hidup di Jakarta. Kerasnya hidup di Jakarta tuh begitu. Walaupun kita membayangkan yang enak-enak istilahnya, wah saya masuk udah enak nih gini, rela melepaskan ini. Inilah Jakarta. Ini belum seberapa. Itulah hidup di Jakarta. Jadi buat kamu juga yang misalnya ada nanti yang dari daerah juga punya cinta nih, punya impian di Jakarta, siap-siap juga. Jadi pelajaran juga sih sebenarnya ini, bahwa nggak selamanya mulus. Hidup di Jakarta tuh emang keras sama segala macam gitu. Lebih kencang suara teman saya sih. Kali di premier film kita di salah satu ruang VIP yang sama gitu kan. Kan Rian ini seringnya bersama Pak Ustadz Maulana ya. Jadi santun anaknya baik gitu, ramah gitu. Tapi kayak ada yang waktu itu belum ke blow up tuh, kayak ada yang ditutupi gitu loh. Jadi ketemu orang itu tuh dia nggak kayak ada yang ditutupin kayak gini loh. Dia merasa gua nih anak daerah, kayak masih begitu. Kan itu kan VIP ruangannya rame. Jadi dia merasa masih di pojok sendiri, masih nggak mau gabung. Mungkin masih merasa gua nih putra daerah gitu kali ya. Sebenarnya sih udah nggak putra daerah, kan kita semua satu kesatuan negara Republik Indonesia, semua sama sebenarnya. Tapi etikanya, karena bagaimanapun juga Rian ini kan karyawan ya. Karyawan itu kan beda sama kita. Kita ini kan kalau karyawan kan ada santun-santunnya, ada takramanya gitu kan. Jadi ada yang dia jaga sebenarnya. Begitu juga dia masuk ke Jakarta, terbawa lah yang sehari-harinya dia karyawan di daerah itu.
di sini tuh gitu. Secara kita ini udah wow hiruk pikuknya Jakarta ya. Nah sekarang kan alhamdulillah apa ya, masya Allah, itulah aku bilang ya dibalik nggak mungkin mendung terus, pasti ada cerahnya. Justru mendung itu akan mengantarkan hujan dan abis itu ada pelangi gitu. Jadi aku termasuk salah satu yang gembira banget begitu dia dapat tawaran sinetron peran utama. Aku pikir terus dia kan menafkahi juga, menafkahi anaknya kan. Aku pikir Allah itu nggak sia-sia, mengasih cobaan pasti ada jalannya. Jadi dia dikasih untuk menafkahi keputusan, menafkahi putrinya, ternyata dapat rezeki. Jadi dia secara nggak langsung, alhamdulillah rezekinya berkah untuk putrinya gitu. Tapi kan aku berharap sih mereka bersatu, karena kan baru putusan satu kan. Kan kita bisa 2 atau 3, bisa 3 ya. Aku berharap sih nyambung lah, karena mereka ini kayak Ria juga mengenal Rian kan baru, Rian juga mengenal Ria baru. Tidak ada yang manusia yang sempurna, pasti masing-masing punya salah, perempuan pernah punya salah, laki-laki pernah punya salah. Aku berharap mereka introspeksi diri demi si kecil, demi si cantik, bisa menyatu lagi, bisa saling memperbaiki kesalahan, bisa menyadari kesalahan, bisa mengerti artinya suami apa, artinya istri apa, saling menghargai suami, menghargai istri. Karena bagaimanapun juga namanya bapak kandung itu tidak akan tergantikan. Mau bapak sanggup sehebat apapun, tetap bapak kandung nggak bisa tergantikan. Anak nanti ini nih, dan anak punya jejak digital. Sekarang masih oke, dia nggak ngerti. Tapi begitu nanti dia SD, begitu nanti teman-temannya membuka jejak digital, oh ternyata bapak mama lu cerai ya, oh ternyata gini, oh bapak lu gini, itu yang kasihan di anak.